Pada video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan mengenai suatu kasus tentang sengketa kewenangan antar lembaga negara yang terjadi di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kasus ini itu mengenai sengketa divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara yang memicu perbedaan pendapat antara Presiden dan DPR terkait pembelian saham sebesar 7% oleh Pusat Investasi Pemerintah atau PIP yang dilakukan tanpa persetujuan DPR. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pembelian saham tersebut seharusnya mendapat persetujuan dari DPR. Oleh karena itu, Presiden dianggap melampaui kewenangan DPR dalam pembelian saham tersebut. Dari penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa lembaga negara yang terlibat dalam kasus ini yaitu ada DPR, Presiden, dan BPK yang sebagai lembaga pengawas keuangan negara, tapi tanpa terlibat langsung dalam sengketa tersebut. Tugas dan wewenang Presiden. Yang pertama ada memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara berdasarkan pasal 10. Yang kedua ada menyatakan perang, membuat perdamaian, perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR berdasarkan pasal 11 ayat 1. Dan yang ketiga ada memilih dan menentukan pengangkatan duta dan konsul berdasarkan pasal 13 ayat 1. Yang keempat ada memegang kekuasaan pemberhentian berdasarkan Undang-Undang 1945 berdasarkan pasal 4 ayat 1. Dan yang terakhir ada menyusun RAPBN yang diajukan Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD berdasarkan pasal 23 ayat 2. Kemudian ada juga tugas dan wewenang DPR. Yang pertama itu ada menyerap dan menghimpun, menampung, serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Yang kedua ada memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang maupun membuat perdamaian dengan negara lain, mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Dan yang ketiga memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, serta mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar lain. Yang terakhir ada tugas dan wewenang BPK. Yang pertama itu melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan wakil ketua. Yang kedua, menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu serta metode pemeriksaan dan menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan. Yang ketiga yaitu menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD. Seharusnya apa sih yang dilakukan oleh lembaga-lembaga itu? Lembaga-lembaga tersebut yang terlibat dalam perkara divestasi PT Newmont seperti Presiden, DPR, dan BPK seharusnya menjalankan fungsi dan kewenangannya secara konstitusional untuk menghindari sengketa, kewenangan, serta memastikan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Presiden harus memastikan rencana pembelian yang tercantum dalam RAPBN dan APBN serta setiap penggunaan dana PIP dipastikan mendapat persetujuan DPR terlebih dahulu agar tidak melewati batas fungsi anggaran DPR. DPR berperan dalam fungsi anggaran dan pengawasan dengan memberikan persetujuan yang jelas atas rencana investasi pemerintah termasuk pembelian saham dan dana PIP, serta melakukan pengawasan ketat dalam pelaksanaan APBN dan penggunaan dana tersebut. BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan wajib melaksanakan pemeriksaan secara independen atas penggunaan dana negara dalam divestasi saham PT Newmont. Baik mengenai respon Presiden tidak tepat karena pembelian 7% saham PT Newmont memakai dana PIP dilakukan tanpa dasar APBN dan tanpa persetujuan DPR, telah menyalahi aturan. Padahal pada pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 telah mewajibkan seluruh rencana anggaran dibahas bersama DPR dan UU Keuangan Negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap belanja atau investasi pemerintah tercantum dalam APBN. Pada putusan MK Nomor 2 SKLN 10/2012 juga menegaskan bahwa dana PIP tetap merupakan keuangan negara yang penggunaannya harus mendapat persetujuan dari DPR, sehingga tindakan dari DPR ini jelas melampaui ketentuan konstitusional. Baik, selanjutnya mengenai respon dari DPR.
Respon dari DPR sendiri tepat karena DPR menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan sebagaimana yang tercantum pada pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan berwenang memastikan bahwa setiap penggunaan dana negara sesuai dengan APBN berdasarkan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 serta ketentuan UU Keuangan Negara, dan Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 2 SKLN 10/2012 juga menegaskan bahwa DPR tidak mengambil kewenangan presiden, melainkan DPR sendiri hanya menjalankan kewajibannya untuk mengawasi keuangan negara, sehingga sikap DPR mempertanyakan pembelian saham PT Newmont adalah langkah yang benar dan konstitusional. Kemudian, respon BPK dalam kasus divestasi saham PT Newmont dinilai sudah tepat karena lembaga tersebut menjalankan fungsi konstitusionalnya sesuai pasal 23E ayat 1 UUD 1945, yaitu melakukan audit dan menyusun laporan hasil pemeriksaan atau LHP terkait penggunaan dana negara. Tindakan BPK tidak dimaksudkan untuk mengambil atau menghalangi kewenangan presiden, melainkan menjalankan fungsi pemeriksaan yang bersifat independen. Hal ini dibuktikan melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa tidak terdapat sengketa kewenangan antara Presiden dan BPK karena BPK hanya berperan sebagai auditor, bukan pembuat kebijakan ataupun pihak yang dapat mengintervensi penggunaan APBN. Sementara itu, putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 2 SKLN 10/2012 dinilai tepat karena secara tegas menolak permohonan Presiden terhadap DPR dan menyatakan permohonan terhadap BPK tidak dapat diterima. MK dalam pertimbangannya menegaskan bahwa penggunaan dana pusat investasi pemerintah atau PIP tetap merupakan bagian dari keuangan negara yang harus mendapatkan persetujuan DPR sesuai prinsip check and balance. Putusan ini menunjukkan bahwa MK konsisten menggunakan landasan konstitusional, terutama pasal 4, pasal 23, pasal 23C, pasal 23E, dan pasal 24C UUD 45. Sehingga hasil akhirnya mencerminkan perspektif hukum yang objektif dan berorientasi pada supremasi konstitusi. Selanjutnya ada tugas lembaga negara. Yang pertama, dalam kasus ini Mahkamah Konstitusi ada tugas dan kewenangannya, yaitu yang pertama, MK memutuskan bahwa permohonan Presiden terhadap BPK tidak dapat diterima. Yang kedua, MK menolak permohonan Presiden terhadap DPR. Yang ketiga, MK menegaskan bahwa kewenangan konstitusional Presiden untuk membeli saham PT Newmont harus dilakukan dengan persetujuan DPR. Lalu, tugas lembaga yang kedua yaitu ada Presiden. Tugas atau kewenangannya, yang pertama, Presiden melakukan pembelian 7% saham divestasi PT Newmont melalui Pusat Investasi Pemerintah yang bisa disebut dengan PIP tanpa persetujuan DPR. Yang kedua, Presiden menggugat DPR dan BPK ke MK karena dianggap menghalangi kewenangannya. Lalu tugas lembaga yang ketiga ada DPR, yaitu yang pertama, DPR menuntut agar pembelian saham divestasi PT Newmont harus mendapat persetujuan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, DPR berpendapat bahwa penggunaan dana PIP untuk investasi saham termasuk dalam kategori yang memerlukan persetujuan DPR. Lalu tugas lembaga yang keempat yaitu ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Atau kewenangannya yaitu yang pertama, BPK memeriksa pembelian saham PT Newmont dan menerbitkan LHP. Lalu yang kedua, BPK tidak dianggap sebagai pihak yang bersengketa dengan Presiden karena tugasnya hanya terbatas pada pemeriksaan, bukan pengembalian atau penghalangan kewenangan. Lalu tugas lembaga yang terakhir yaitu ada Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Tugas atau kewenangannya yaitu yang pertama, PIP digunakan sebagai instrumen untuk membeli saham PT Newmont. Yang kedua, MK menegaskan bahwa penggunaan dana PIP di luar infrastruktur atau tanpa persetujuan DPR tidak sah. Sengketa kewenangan antara Presiden, DPR, dan BPK dalam kasus divestasi 7% saham PT Newmont bermula ketika Presiden membeli saham tersebut melalui PIP tanpa persetujuan DPR, sehingga DPR menilai tindakan itu melanggar fungsi anggaran. Presiden kemudian menggugat DPR dan BPK ke Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme SKLN.
Dalam prosesnya, DPR berargumen bahwa pembelian saham merupakan penyertaan modal yang wajib mendapat persetujuan DPR, sementara BPK menegaskan bahwa kewenangannya hanya sebatas audit dan tidak pernah menghalangi kewenangan Presiden. Mahkamah Konstitusi menilai Presiden dan DPR memenuhi syarat sebagai pihak yang bersengketa, sedangkan BPK tidak, sehingga permohonan terhadap BPK tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa penggunaan uang negara harus melalui APBN atau persetujuan spesifik DPR. Karena pembelian saham tidak tercantum dalam APBN dan tidak mendapat persetujuan DPR, Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan Presiden tidak beralasan hukum dan menolak permohonan terhadap DPR. Selanjutnya, mengenai batas kewenangan Presiden, DPR, dan BPK. Yang pertama, mengenai batas kewenangan Presiden, yaitu pertama, tidak dapat membuat undang-undang tanpa persetujuan DPR, menurut pasal 20 ayat 1-2. Yang kedua, tidak dapat membubarkan DPR, menurut pasal 7C. Yang ketiga, pemberian amnesti atau abolisi harus mendapat pertimbangan DPR, menurut pasal 14 ayat 2. Yang keempat, terikat asas pemerintahan yang baik, menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Selanjutnya, batas kewenangan DPR. Yang pertama, tidak dapat membentuk undang-undang sendiri tanpa persetujuan Presiden, pasal 20 ayat 2. Yang kedua, tidak dapat mengintervensi eksekutif dalam urusan teknis pemerintahan. Yang ketiga, tidak berwenang mengelola keuangan negara, hanya mengawasi dan menyetujui APBN menurut pasal 23. Yang keempat, tidak dapat memecat Presiden secara langsung, tetapi harus melalui proses hukum MK menurut pasal 7B. Yang kelima, tunduk pada etika, tata tertib, dan hukum menurut Undang-Undang MD 3. Selanjutnya, batas kewenangan BPK. Yang pertama, tidak memiliki kewenangan eksekusi atau penegakan hukum, hanya memeriksa dan melaporkan. Yang kedua, tidak dapat mengatur atau membuat kebijakan keuangan negara. Yang ketiga, tidak berwenang menjatuhkan sanksi, hanya memberikan temuan, opini, dan rekomendasi. Yang keempat, kewenangan terbatas pada keuangan negara, bukan kebijakan politik. Kemudian kita akan membahas hubungan antar lembaga. Dalam kasus pembelian 7% saham PT Newmont, hubungan antara Presiden dan DPR menunjukkan adanya mekanisme check and balance dalam pengelolaan keuangan negara. Presiden memang berwenang menjalankan pemerintahan dan mengelola APBN sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 1 dan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi setiap penggunaan anggaran negara harus terlebih dahulu disetujui DPR karena dana PIP yang digunakan Presiden berasal dari APBN dan tidak pernah secara khusus disetujui DPR untuk pembelian saham tersebut. Tindakan Presiden dianggap melampaui kewenangan. Disinilah hubungan konstitusional Presiden DPR mengalami benturan. Berbeda dari itu, hubungan Presiden dengan BPK tidak bersifat saling mengendalikan, tetapi berupa hubungan pemeriksaan dan pertanggungjawaban. BPK berdasarkan pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945 berwenang memeriksa pengelolaan keuangan negara secara bebas dan mandiri. Ketika BPK memeriksa proses pembelian saham Newmont, BPK tidak sedang mengambil atau menghalangi kewenangan Presiden, melainkan hanya melaksanakan tugas audit. Karena itulah, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak ada sengketa kewenangan antara Presiden dan BPK. Adapun hubungan antara DPR dan BPK bersifat saling melengkapi karena BPK menyerahkan laporan hasil pemeriksaannya kepada DPR sebagai dasar bagi DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Nah, dalam kasus ini DPR menggunakan laporan BPK untuk menilai tindakan Presiden dan tidak ada konflik kewenangan antara keduanya.